Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Abah Haidar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis saya terhadap karya dari eh, Mary Shelley yang berjudul Frankenstein. Saya akan menggunakan eh, approach psikoanalitik terhadap salah satu karya terlarut dalam literatur dunia ini. Dan presentasi saya berjudul A Psychoanalytic Reading the Monstrosity of the Ego, Fractured Self in Mary Shelley Frankenstein. Oke, kita lanjut slide kedua. Kedua kita akan membahas tentang sejak diterbitkan pada tahun 1918, Frankenstein ini sering kali hanya dibaca sebagai kisah fiksi ilmiah yang gotik, fiksi ilmiah yang gotik, sebuah peringatan tentang bahayanya ambisi manusia yang melampaui batas kodrat. Namun, jika kita melihat lebih dalam, di balik monster dan eksperimen mengerikan tersebut, novel ini sebenarnya adalah sebuah peta atau dari pikiran manusia itu sendiri. Dan peta ini paling tepat dibaca melalui kacamata psikoanalisis dari Freud. Ada 3 poin kunci yang menjadi dasar analisis ini. Yang pertama, yaitu fragmentasi. Kedua, adalah bagaimana pikiran terpecah menjadi kekuatan-kekuatan yang saling bersaing. Yang kedua adalah represi. Apa yang ditolak oleh ego tidak akan pernah kehilangan, melainkan termanifestasi keluar. Dan yang ketiga yaitu konsekuensi. Bagaimana ambisi narsistik yang terputus dari tanggung jawab akan berakhir menjadi malapetaka. Tesis utama dari makalah saya adalah sang makhluk atau the creature bukanlah tokoh antagonis atau tokoh yang jahat yang berdiri sendiri, melainkan sebuah manifestasi fisik dari it dan shadow self atau sisi gelap Victor Frankenstein yang direpresi. Teror sesungguhnya dalam novel ini bukanlah monster dalam gelap, melainkan ketidaksadaran diri sendiri. Kita lanjut di slide ketiga. Nah, untuk memahami dinamika ini, kita akan menggunakan model struktural dari psike dari Sigmund Freud. Pikiran dibagi menjadi 3, yaitu id, diri primitif kita, pusat dari impuls dan juga hasrat yang tidak dapat diterima secara sosial. Ini adalah insting yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua adalah ego, diri sadar kita. Fungsinya sebagai mediator antara insting, yaitu id, dan juga moralitas. Disinilah identitas kita berada. Yang ketiga, yang terakhir yaitu superego, standar moral dan etika sosial yang kita internalisasi menjadi hati nurani. Di luar trinitas ini, analisis saya juga meminjam konsep dari Carl Jung tentang the shadow atau doppelganger, sebuah gambaran psikologis yang mewakili aspek-aspek gelap dari diri kita yang ditolak atau tidak mau diakui oleh ego sadar kita. Dalam literatur karya fiksi, seringkali menjadi ruang mimpi atau dreamscape di mana kecemasan-kecemasan yang direpresi berubah wujud menjadi kenyataan. Oke, next. Berdasarkan teori tersebut, makalah ini membingkai ulang hubungan sentral dalam novel. Ini bukanlah konflik antara pencipta melawan monsternya, melainkan ego melawan id-nya yang dibuang, yaitu sang pencipta, yaitu Victor adalah sang ego. Ia didorong oleh ambisi yang sangat narsistik. Ia merepresi superegonya demi mengejar hasrat menjadi seperti Tuhan. Namun ia menolak dan mengintegrasikan apa yang ia ciptakan dan menolak tanggung jawab atasnya. Sebaliknya, sang makhluk atau the id
atau The Shadow, ia adalah doppelganger yang bereksternalisasi. Makhluk ini bertindak melakukan kekerasan dan dorongan-dorongan yang secara diam-diam dimiliki oleh pikiran sadar Victor, namun tidak bisa ia ekspresikan secara langsung. Mari kita bedah buktinya. Pertama, penciptaan yang narsistik. Sains yang dilakukan oleh Victor sama sekali tidak didorong oleh keinginan untuk membantu umat manusia. Itu adalah dorongan megalomania untuk memberi makan egonya sendiri, mengambil alih peran seorang ibu dan juga peran Tuhan. Murni melalui kecerdasannya. Victor mengatakan sebuah spesies A baru akan berkatiku sebagai pencipta dan sumber mereka. Untuk mencapai keahlian ini, Victor harus merepresi total super egonya. Ia mengisolasi, mengurung dirinya dalam sebuah sel terpencil, mengabaikan keluarganya, teman, dan juga keindahan alam. Seperti yang terlihat di slide, isolasi mutlak ini bukanlah sekedar dedikasi, melainkan sebuah gejala fatal pertama yang dari fragmentasi psikologinya. Ia terputus dari realitas kolektif. Kemudian, di momen penciptaan terjadi, ketika sang makhluk membuka mata kuningnya yang redup, Victor mengharapkan sebuah kemenangan. Ia berharap melihat pantulan sempurna dari kejeniusannya. Di sini kita bisa melihat kebalikan dari teori mirror stage oleh Jacques Lacan. Bukannya melihat pantulan ideal yang menyatukan identitasnya, Victor malah dikuasai oleh rasa ngeri dan jijik. Ia langsung lari dari ruangan tersebut. Tindakan melarikan diri ini adalah bentuk represi dan juga penyangkalan. Ia lari karena yang ia hadapi bukanlah mahakarya, melainkan cermin menjijikan dari korupsi internal dan ambisi butanya sendiri. Makhluk itu adalah shadow-nya yang menjadi daging, dan ego narsistik Victor selalu rapuh untuk menerima kebenaran tersebut. Ya, setelah melantarkan penciptaannya, Victor tertidur dan mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi memeluk tunangannya, Elizabeth. Namun tiba-tiba Elizabeth berubah menjadi mayat ibunya yang membusuk dengan cacing-cacing kubur merayap di lipatan kain pelanelnya. Mimpi buruk ini sangat kental dengan elemen oedipal. Mimpi ini menghubungkan kekuatan Victor terhadap seksualitas, ikatan keibuannya yang rusak, dan obsesi morbidnya dengan kematian. Dan saat ia terbangun dari mimpi itu, makhluk tersebut sudah berdiri di atasnya, menjulurkan tangan, dan sang makhluk adalah perwujudan harfiah dari mimpi buruk yang tidak bisa ia kubur lagi. Represi itu telah kembali. Setelah malam itu, sang makhluk sepenuhnya berfungsi sebagai eksternalisasi dari id Victor. Ia bertindak di luar batas moral, mengeksekusi dorongan-dorongan merusak yang dilarang oleh superego Victor. Sangat menarik untuk dicatat bahwa semua korban sang makhluk adalah orang-orang terdekat dari Victor itu sendiri. Dalam satu kutipan, Victor bahkan cari tak sadar mengakui hal ini. Aku mengangkat makhluk yang kulepas ke tengah umat manusia layaknya vampirku sendiri. Rohku sendiri yang terlepas dari kubur dan dipaksa untuk menghancurkan semua yang kusayang. Ketika adiknya, William, dibunuh, Victor secara naluri tahu siapa pelakunya tanpa perlu bukti. Ini adalah pengakuan terdalam tentang betapa terikatnya psikologis antara sang pencipta dan juga ciptaannya. Sang makhluk sekedar menjadi eksekutor dari hasrat merusak Victor di alam bawah sadar dari Victor itu sendiri. Next, keterikatan ini membawa kita pada kelumpuhan ego. Ketika Justin Moritz, seorang pelayan tak bersalah, dijebak atas pembunuhan William.
Victor sebenarnya memegang kebenaran yang bisa menyelamatkannya, namun ia memilih untuk bungkam. Mengapa? Karena egonya ketakutan pada penghakiman sosial. Ia merasionalisasi bahwa orang-orang akan menganggapnya gila. Jadi sang ego, yaitu Victor, hanya bisa menonton tanpa daya, membiarkan id-nya, yaitu sang makhluk, menghancurkan struktur keluarganya, struktur yang mungkin secara diam-diam membuat Victor merasa terkekang selama ini. Dalam hatinya, Victor mengakui bahwa dialah pembunuh yang sesungguhnya. Namun, jika kita mundur sejenak, kita akan melihat bahwa struktur narasi yang ditulis oleh Mary Shelley sebenarnya ada memetakan model pikiran itu sendiri. Novel ini diceritakan secara berlapis. Di lapisan terluar ada Kapten Walton yang memiliki pikiran sadar dan rasionalitas manusia. Dalam cerita Walton, ada cerita Victor yang mewakili lapisan ego atau preconscious penuh dengan rasionalisasi defensif. Dan juga di dalam cerita Victor barulah kita mendengar suara sang makhluk, yaitu It, di alam bawah sadar. Untuk mendengar kebenaran sang It, kita sebagai pembaca harus menembus lapisan-lapisan bertahan beradab yang disajikan oleh Walton dan Victor. Struktur ini mengisyaratkan pesan mendalam dari Shelley bahwa fragmentasi pikiran macam ini bukanlah kutukan Victor semata, namun kondisi universal manusia. Nah, pada akhirnya, di lautan es kita bisa mendengar suara sang makhluk dan kita menyadari bahwa ia tidak terlahir sebagai monster, namun ia adalah kertas kosong, sebuah tabula rasa yang kapasitasnya untuk mencintai telah dihancurkan oleh penolakan mutlak. Makhluk itu juga berkata, aku tadinya penuh kasih dan baik, penderitaanlah yang membuatku menjadi iblis. Keburukanku adalah anak dari keterasingan paksa yang sangat aku benci. Tuntutannya agar Victor menciptakan pasangan untuk sebenarnya adalah permohonan untuk integrasi psikologis. Ia butuh diakui, namun Victor menolaknya. Ia menghancurkan pasangan yang setengah jadi tersebut. Dan dengan demikian, Victor kembali merepresi shadow-nya. Nah, akibat dari represi tahap kedua ini sangat fatal. Pertama, ancaman The Foe. Sang makhluk bersumpah, aku akan bersamamu pada malam pernikahanmu. Ini adalah janji mutlak dari psikoanalisis. Apa yang direpresi pasti akan kembali. Kedua, serangan strike. Pada malam pernikahannya, The It menyerang dan membunuh Elizabeth. Ia menghancurkan peluang terakhir Victor untuk memiliki kehidupan yang normal dan terintegrasi. Yang ketiga, penyatuan atau fusion. Pada akhirnya, Victor dan sang makhluk menjadi identik secara fungsional. Mereka memburu satu sama lain, melintasi hamparan es yang sunyi, hanya dua belahan dan satu pikiran yang hancur, yang tidak bisa hidup bersama namun tidak bisa hidup bersama namun tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Nah, kita sampai pada terakhir. Sebagai kesimpulan, kajian psikoanalitik ini membuktikan bahwa monster yang sesungguhnya adalah the unexamined self, diri yang tidak pernah diintrospeksi. Victor Frankenstein bukanlah pahlawan tragis. Ia adalah ego yang begitu mengerikan karena menolak bertanggung jawab atas sisi gelap sifatnya sendiri. Sementara sang makhluk adalah It, Freud, dan Shadow. Jung yang menjelma menjadi wujud fisik. It-nya Freud dan juga Shadow-nya Jung yang menjelma menjadi wujud fisik. Koreksi eksternal dari kemarahan, kecemasan, oedipal, dan hasrat destruktif yang ditekan. Pada akhirnya kita merasa takut pada saat membaca Frankenstein bukan karena monster yang bersembunyi dalam gelap, melainkan karena di monster-monster itu kita mengenali kepingan-kepingan pikiran kita sendiri yang terpecah, yang menunggu untuk diakui. Apa yang sebab apa yang direpresi akan selalu kembali untuk menuntut pengakuan, dan jika disambut dengan penolakan, ia akan membakar habis seluruh struktur kehidupan dasar kita. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.